Nabi Ishak. Elohe Moshe, Tuhan kami adalah apa yang disembah oleh Musa. Elohe Haaron, Tuhan kami adalah apa yang disembah oleh Harun. Elohe Yeshua Hamasiyah, Tuhan kami adalah Tuhan apa yang disembah oleh Yesus Kristus. Elohe Ruaha Ahmed Ahmad, Tuhan kami adalah apa yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, boleh kiranya suatu saat Joseph yang saat ini di dalam kesesatan, boleh kiranya suatu saat dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih dan dipulihkan menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Joseph, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, Joseph. Banyak pribadi yang mendengar firman Tuhan, Joseph, tetapi sedikit sekali yang menjadi pelaku firman. Banyak orang yang mendengar tapi sedikit yang dipilih. Banyak orang yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Boleh kiranya Joseph suatu saat dipanggil Tuhan, diperbaharui Tuhan untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad, karena ketika sudah menjadi pengikut Nabi Muhammad, maka dia mengikuti Yesus Kristus. Haleluya, terpujilah Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut. Jangan gemetar Joseph ya. Saya Saya seorang tidak penginjil. gemetar. Saya tidak Baik, gemetar. kita bahas konsep ketuhanan. Ayo, kita Oke, sistemnya PK. Ya, oke. sekarang kita Saya pemanasan boleh dulu. sapa-sapa dulu yang di bawah, boleh? Boleh, boleh, silakan. Oke. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat bergabung ke live PK saya dengan Bang Nandar ya, Jonathan Nandar hari ini ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Mungkin teman-teman bisa melihat di tampilan layar, mantasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Ketika saudara Nandar berdoa tadi, dia menyerupai doa orang Yahudi dan Kristen Mesianik. Dalam Islam itu sangat haram. Ini menurut 4 mazhab. Jadi kalau teman-teman Islam Ya. sampai dengan detik ini membanggakan Nandar, silahkan kalian buka perkataan ulama kalian. Orang seperti Nandar dikatakan sama seperti orang kafir. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita lanjutkan diskusi sama Nandar. Silahkan. Baik. Oke, terima dulu kita, penonton saya baru 57 orang nih ya, supaya Oh, saya penginjilan bukan saya urusan mendunia. saya. Penonton mau 57. Ini kamu mau diskusi Ya, mau kebenaran atau ya mau cari sabar. popularitas? Sorry, sorry. Ya, Mau saya sudah popularitas atau terkenal kebenaran? Joseph, semua pendeta di Indonesia kenal saya. Saya nggak Ya cari terus, terkenal, saya sudah oh terkenal. Romo saya nggak kenal kamu, puji Tuhannya. Ih, Kalau kata kenal mungkin kamu siapa? diketawain. Loh, kata siapa kamu? Coba aja tanya Yonatan Nandar, penginjil terhebat di muka bumi. Oh, jangan gemetar Joseph, lihat wajah saya. Wajah saya Saya nggak penuh lagi kasih gemetar, saya karunia. lagi balas DM. Baik Joseph, karena teman-teman Kristen RK sudah mundur dari Katolik ya, maksudnya dia kalah debat dengan saya, akhirnya nggak mau lagi debat dengan saya. Saya susah cari mangsa. Nah, akhirnya aku dapat mangsa yang empuk ini, Joseph ya. Oke teman-teman, ayo tap-tap layar guys. Ini mana nih tap-tapnya guys? Kita Sorry ya, saya alhamdulillah. bersiwak dulu bro. Saya bersiwak dulu. Ya ya. Oh. Joseph aku lucu kamu Joseph. Kita Lucu. wajahnya mirip Joseph. Wajah kita mirip Joseph, tapi masih gantengan aku lah dikit. Joseph. Mudah-mudahan Allah yahdik Joseph. Hadis yang kamu bilang tadi itu mantas sabaha biqaumin fahuwa minhum itu kalau di saya kurang tepat kamu. Ya, saya tenang aja saya. Kamu harus kepenuhan Roh Kudus loh. Saya sudah kepenuhan Roh Kudus ini. Secara psikologis, orang yang kebanyakan berbicara itu sedang menutupi groginya. Jadi saya lebih baik Loh, diam aja. secara psikologis kita bisa melihat Bukan orang grogi psikologis, dari pronounce-nya wajahnya. itu psikologis, bukan Dari psikologis. wajah saja beda Psikologis. Joseph. Orang bisa melihat kok dari wajah saja kamu yang grogi. Kalau saya sudah melintang debat di dunia agama ini sudah 16 tahun. Grogi dari Hong Kong. Beda orang lihat wajahmu coba. Coba lihat wajahmu, tatap saya wajah saya kalau berani. Nggak bisa kamu. Tuh coba. Dia udah panik duluan. Ayo guys, tap-tap layar guys. Jangan kalah kita dengan penyembah Bunda Maria. Katolik ini penyembah Bunda Maria. Udah mulai debatnya, saya klarifikasi ya.
Ya sebentar, itu belum waktunya. Sabar Ya Joseph. sudah, Nanti kalau gitu setelah ini. nggak usah bahas-bahas itu. Nanti saya bilang kamu penyembah mayat, penyembah kuburan Ya, gimana? baik, siap, siap, silakan. Kita bahas konsep ketuhanan ya Joseph ya. Wah, lari. Tadi penyembah Loh manusia, kok lari? Ya ketuhanan. Joseph, konsep ketuhanan itu menyembah manusia, menyembah Roh Kudus itu konsep ketuhanan. Menyembah Bunda Maria juga konsep ketuhanan. Kita bahas di situ. Jangan Kok takut menyembah Bunda Joseph. Maria konsep ketuhanan? Aduh, Ya kita nanti di room diskusi nanti tenang, sabar. Kita jelaskan nanti. Saya akan buktikan kepada Anda. Ya, sabar Joseph, tenang. Kamu baru pertama debat dengan saya ini. saya boleh nyanyi dulu. Saya juga nanti boleh nyanyi ya. Selawatan ya. Silakan Anda nyanyi. Ya, biar Tola'al badru alaina min samil yadil wada. Tapi sayangnya lagu itu katanya doif. Nabi tidak pernah Oke, lagu mah nggak masalah. Aku sekarang nyanyi ya, Joseph ya. Aku tadi kamu nyanyi bahasa Arab, aku nyanyi bahasa Ibrani. Leptahor berali Itu lagu bahasa Elohim. Ibrani ya, Bang? Loh, sebentar saya lagi nyanyi, selesaikan dulu ya Joseph ya. Iya. Kamu kan tadi katanya nyanyi bahasa Arab, sekarang ayo aku Ibrani. Leptahor Saya ganti gimana? berali Elohim feruah nahon hodes bekerbi atas liheni milfaneha feruah hosheha atika mimeni cie. Oke, 33 detik lagi ya Joseph ya. Nanti Saya kamu mau dulu kasih apa saya tahu Bang dulu? Nandar. Ini di dalam Al-Baqarah ayat 120 dikatakan walan taradu ankal yahudu wal nasara hatta tattabi'a milatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela kepadamu dalam kurung Muhammad sehingga engkau mengikuti agama mereka. Jadi saya bingung. Iya, betul. Nandar ini Betul. mewakili agama Islam atau agama Yahudi? Dari tadi Saya pakai bahasa agama Ibrani, Yesus. doa bahasa Ibrani, Masya Allah, tabarakallah Islam. ya. Kamu tidak tahu sahabat Zaid bin Sabi itu menguasai bahasa Ibrani juga. Jadi boleh Iya, kita Said bin berdakwah. Sabit menguasai Allah, bahasa Ibrani, tetapi Said iya. bin Sabit tidak Oke, berdoa dalam oke. bahasa Jangan Ibrani. takut, jangan panik. Oke, kita mulai. Kamu dulu atau saya dulu? Kamu dulu silakan ya, konsep ketuhanan. Oke, Kamu dulu aja, kita nantang terima. duluan kan kamu. Oh, mau saya dulu. Siap. Ya, Ntar ya Joseph ya. Saya buka data dulu. Ini kita paling lama sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Bang Nandar WIB bukan? Ya WIB. Kamu Udah WIB azan atau bukan? asar, gak mau Ya menyegarkan baik, kita sholat. ya Udah azan baik. asar, Ya nggak di apa-apa. saya sudah Nggak azan apa-apa. asar. Ya kenapa kamu takut? Oh Nanti enggak, sampai nggak sampai jam takut. 4. Harusnya orang Ya Islam itu sampai sholat. sampai baik. Mungkin Saya juga sholat. Tuhannya udah ganti ya. Oh, Loh, kasihan soalnya udah dipanggil-panggil kamu berani debat buat atau sholat. tidak? Nanti kalau saya tiba-tiba ini kamu bilangnya nanti saya kabur. Ya, Udah berani disiapin apa belum enggak datanya? kalau berani? Stop Ya chit chat, stop udah. yapping, wom bom. Udah disiapin belum Ya datanya? makanya saya Cepetan. tanya, kita diskusinya sampai jam 4.15 ya, soalnya kan nanti saya sholat asar. Ya ini udah sholat Oke, asar, masa sholat asar iya nggak apa-apa. ditunda-tunda? Masya Iya nggak Allah, apa-apa. kasihan Allahnya. Loh, Kasihan Allah Allahnya Maha udah azan Pengampun. itu, ya Allah Allah. Maha Pengampun. Kamu mau debat apa enggak? Nanti Ya, debat aja sama Allah. loh, kamu mau debat apa enggak ini? Mau diskusi apa Cepetan, enggak? kalau mau debat ya cepetan kamu mulai. Dari tadi yang ngomong mulu Baik, kamu baik, kok. baik. Sabar Aduh, ya. berisik. Sabar sebentar. Sampai jam 4.15 ya Joseph ya. Iya terserah kamu yang nunda sholat kok bukan saya. Ya, oke Joseph, terima rule-nya kalau saya ngomong kamu diam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi azmain amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya memang sangat menunggu bisa berdiskusi dengan Joseph. Boleh kiranya Joseph suatu saat dijamah, dilawat, dipilih menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru di dalam kebenaran iman dan Islam.
Ingat teman-teman, konsep Katolik itu tidak pernah dibenarkan oleh Yesus Kristus. Bahkan Katolik dituduh oleh Protestan menyembah Maria. Ada gua Maria, pengen hamil, berdoa di gua Maria. Bahkan orang Protestan sendiri menuduh bahwa Katolik ini memberhalakan Maria. Tidak ada doa rosario di dalam Protestan. Doa rosario hanya ada di dalam Katolik. Ya, Katolik ini memuja Bunda Maria. Ada bulan rosario, bulan Oktober, ada bulan Maria yaitu bulan Mei. Kita lihat nih ya, salah satu kemusyrikan, salah satu salah satu pemujaan orang-orang Katolik terhadap Maria. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef sekarang dan selama-lamanya. Kita lihat lagi, banyak ya. Tuh, terpujilah nama Yesus dan Maria. Banyak yang kemudian di dalam doa Katolik, doa Rosario ini memuji Maria ya. Memuji. Di dalam Islam, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Segala puji itu hanya milik Allah. Tetapi kalau di dalam Katolik itu memuji Maria. Terpujilah Maria. Ini doa Rosario teman-teman ya. Nih, terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef. Jadi mereka ini menyembah manusia. Salam putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat Tuhan, terpujilah engkau di antara wanita. Oke teman-teman ya, itu salah satu bagian sub pembahasan mengenai Katolik menyembah manusia. Bukan hanya Yesus yang disembah, tetapi mereka menyembah Bunda Maria. Di dalam ajaran Protestan tidak pernah ada mengagungkan bulan Rosario, bulan Oktober. Tidak pernah ada Yesus mengajarkan doa Rosario. Doa Rosario ini adalah doa yang diajarkan untuk menyembah Bunda Maria. Di dalam ajaran Protestan, Kristen Protestan tidak pernah ada Goa Maria di dalam gerejanya. Satu hal lagi, masalah konsep ketuhanan. Di dalam Bibelmu tidak pernah Yesus itu dikatakan Anohi hamilah o anohi hadabar ani rotseh lihyot anasim. Di dalam Bibelmu tidak pernah Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Kamu sudah menyembah Yesus adalah kemusyrikan. Kamu menyembah Bunda Maria adalah kemusyrikan. Bahkan kamu menyembah Roh Kudus adalah kemusyrikan. Pertanyaan saya, tunjukkan di dalam Torah ada ayat yang berbunyi Payomer Elohim, berfirmanlah Tuhan, Anahnu Aba, Pehaben, Peruaha Kodes Eloheha. Kami adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan kalian. Tidak ada. Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus di dalam Kejadian 1 nomor 2 adalah wanita. Makanya Luga Tambunan mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah istri daripada Yesus. Karena di dalam Kejadian 1 nomor 2 Roh Kudus adalah perempuan. Sedangkan roh kebenaran itu di dalam Yohanes 16:12, Yohanes 14 ayat 16 adalah seorang laki-laki. Tidak lain dan tidak bukan adalah baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Yang harus kamu tekankan dari pernyataan saya, kenapa Maria disembah di dalam ajaran Katolik? Terpujilah Bunda Maria. Dan Maria ini salah satu santo, salah satu orang kudus yang menjadi pengantara antara manusia dengan Bapa. Di dalam ajaran Protestan tidak pernah ada. Kamu jangan tertawa di dalam menutupi kebobrokan penyembah manusia. Jadi tolong jelaskan kepada saya, awal mulanya bagaimana ini? Kok bisa orang Kristen mengatakan Yesus adalah firman yang hidup yang menjelma menjadi manusia. Sementara Yesus sendiri di dalam Yohanes 17 ayat ke-8 dia adalah sang penerima firman. Kamu sudah menyembah Roh Kudus adalah perempuan. Kamu menyembah Bunda Maria, Maria juga perempuan. Kamu harusnya menyembah satu Tuhan saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jangan panik, jangan gelisah. Tunjukkan konsep ketuhanan Tritunggal menurut Bibelmu dan di dalam perjanjian lama. Jedor kamu. Oke, ini caranya berdiskusi. Ini baru prolog. Oke. Sabar ya. Belum. Waktunya timer. Jadi enak tuh. Aku ngomong, kamu diam. Nanti kamu ngomong, aku juga diam. Ayo Sosep, jangan cemberut. Ih, gemes. Jangan cemberut.
Terima. Oke, saya berbicara gantian. Dalam nama Silakan. Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa, amin. Saya dari tadi agak bingung dengan katanya Nandar, ini cara diskusi. Oh, dalam hal debat Nandar, karena kita debat ya. Dalam hal debat, harusnya pembicara pertama, first speaker, atau pada saat kita berbicara pertama atau prolog, harusnya menjabarkan explanation about your faith. Bukannya langsung mempertanyakan semua hal. Saya catat semua ada 12-13 pertanyaan dari Nandar. Ini membuktikan Nandar tidak pede dengan imannya. Bukannya mensyiarkan, mendakwahkan, oh begini loh Islam dengan imannya, begini loh Islam dengan imannya. Oh ternyata langsung. Nih, saya catat semua pertanyaan Nandar. Dan pertanyaan satu sama lain tidak jelas, tidak ada korelasinya. Nanti lari ke sini, nanti lari ke sini, nanti ke sono, ke Bunda Maria, nanti ke... Aduh. Nandar. Saya masih kuliah loh Nandar. Saya mengerti bagaimana cara berdebat Nandar. Saya masih kuliah loh Nandar. Oke, kita bahas satu persatu ya, nggak apa-apa. God have mercy on me. Oke, kita jelaskan bagaimana konsep ketuhanan dari kekristenan secara Katolik ya. Bagaimana Tritunggal Maha Kudus? Kita pakai data Nandar. Ya. Banyak bapak awal gereja, kita pakai data bapak-bapak gereja. Karena dalam Islam pun mengenal yang namanya salafus soleh. Ada namanya hadis al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Saya nggak tahu Nandar ngerti atau apa enggak. Inilah yang sudah dikenal oleh kekristenan sedari mula. Bahwasanya bapak-bapak gereja turut andil dalam memberikan pengajaran. Seperti yang tertulis dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Yang mengatakan sebab itu berpeganglah teguh pada ajaran yang kamu terima baik kami dari secara lisan maupun tulisan. Itulah yang kami kenal sampai dengan detik ini. Makanya ada Alkitab, makanya ada tradisi suci, makanya ada magisterium. Itu juga yang nanti akan menjawab sekaligus kenapa ada rosario, kenapa ada penghormatan ya. Jadi saya bingung, apakah 5 menit ini cukup untuk membahas 13 pertanyaan Nandar? Kalau tidak terjawab itu berarti permasalahan waktu. Silakan teman-teman Islam tanya sama Nandar, kenapa nggak promosiin Islam? Kenapa nggak promosiin Al-Quran? Oke, dikasih kesempatan saya banyak sekali untuk menjelaskan tentang kekatolikan. Oke, pertanyaan pertama dari Nandar. Di sini dikatakan konsep Katolik tidak pernah dibenarkan Yesus. Nandar. Sampai kapan kamu memahami? Matius 16 ayat 18 sampai 19. Yesus berkata kepada Petrus, dan engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Apa yang kau ikat di ayat 19 dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus, kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepaskan di sorga. Ini adalah tipologi dalam perjanjian lama. Nandar mungkin kamu kenal Eliakim. Eliakim itu dari kitab Yesaya. Ya. Di dalam Yesaya, Eliakim bin Hilkia, di dalam Yesaya 22 ayat 15 sampai 25, disitulah tipologinya dalam perjanjian lama. Di mana Allah berfirman, inilah hambaku, Eliakim bin Hilkia. Ya, silakan dibuka Yesaya 22 ayat 15 sampai 25. Oke. Kemudian berbicara tentang gereja Katolik, sekali lagi tidak dibenarkan oleh Tuhan Yesus Nandar. Yesus itu mendirikan gereja Katolik. Kenapa kemarin sampai dengan kamu mengeluarkan istilah extra ecclesiam nulla salus, extra ecclesiam nulla salus. Ya, itulah yang dikeluarkan oleh Santo Cyprianus dari Kartago. Itu salah satu dari bapak gereja. Silakan dibuka tahun berapa Santo Cyprian of Carthage itu ada. Santo Cyprianus dari Kartago mengatakan extra ecclesiam nulla salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Kenapa? Kenapa ada ini? Ini evangelis. Buka Efesus 1 ayat 20 sampai dengan 22. Di situ dikatakan apa? Sebab Yesus segala sesuatu diserahkan di bawah kakinya. Yesus sebagai kepala gereja dan gereja sebagai tubuhnya. Ketika Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka Yesus sebagai kepala gereja mencurahkan rahmat dan keselamatan dan kebenaran itu melalui gereja yang didirikannya. Otomatis Rasul Paulus juga menegaskan dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Efesus 1 ayat 20 sampai dengan 22 bahwa gereja adalah tubuh mistik Yesus. Evangelis. Yang kedua, banyak banget nih 13. Aduh, gue belum siap nanya nanti. Orang Protestan menuduh Katolik penyembah Bunda Maria. Orang Protestan mana? Saya sudah pernah waktu itu di roomnya Kak Ica menampilkan data. Bagaimana orang-orang Protestan, bagaimana pendiri deformasi gereja Martin Luther sendiri saja masih mengakui Maria adalah Bunda Allah. Itu kan gak cukup kan 8 detik kan ini. Baik sekali pertanyaannya. Aduh,
Nggak cukup ini. Wih. 13 pertanyaan. Aduh. Ya, sabar Joseph. Sabar. Makanya live post ini enak gitu kan. Kamu ngomong aku nggak bantah, aku diem aja ya. Allahu yahdik Joseph. Nggak apa-apa, saya fair. Silakan. Ya, Walaupun waktu nah, saya habis enak nanti kan? saya akan Makanya lanjutkan aku enak live pertanyaan. post karena enak nyaman. Biar sejarah mengukir ya. Biar Baik. sejarah mengukir Sekarang bahwa waktu ada aku orang ya yang dalam Joseph hal ya. berdebat tidak mengerti cara Joseph, berdebat. Joseph, perhatikan wajah saya yang ganteng ini. Oke. Nah, diterima Joseph, abangku. Baik, terima kasih adekku Joseph. Mudah-mudahan Anda mendapatkan hidayah Islam. Ketidakmampuan Joseph untuk membantah pertanyaan saya karena memang tidak pernah Yesus menjadi manusia sebagai Tuhan. Firman menjelma menjadi manusia menurut Yesus itu nggak ada. Yesus di dalam kamus Alkitab halaman 357, baik di dalam Bible sendiri dia adalah penerima firman. Yohanes 17 ayat ke-8. Kalau kamu bertanya, Nandar, kenapa kamu tidak menjelaskan konsep ketuhanan saya? Quran surat Toha ayat 14 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innani annallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Itu sangat jelas, kamu pasti paham ayat yang saya sampaikan. Tetapi konsep Tritunggal tidak pernah ada diajarkan oleh Musa. Bahkan firman yang menjelma menjadi manusia dikutip ternyata dari himne Platonis. Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 Yosef itu adalah ayat palsu. Makanya tidak pernah ada Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya kalau saya tanya di mana dikatakan Yesus adalah firman yang hidup. Saya kemarin dibelikan oleh hamba Allah sebuah Bible harganya hampir 1 juta. Ya, ini data yang sangat penting bahwa Yohanes 1 nomor 1 sampai 18 adalah mengutip himne, bukan firman Tuhan. Ini dari Katolik datanya, Joseph. Kamu kan Katolik. Nah, Joseph ya, perhatikan ini Joseph. Kita perhatikan ini adalah Holy Bible, New American Bible, ya, the New Catholic translation. Kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat ke-1 Joseph. Di sini apa? Ya, ternyata Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 ya di sini dikatakan, screenshot Joseph ya. It was probably an early Christian hymn. Ternyata kemungkinan besar ini Yohanes 1 nomor 18, Yohanes 1 sampai 18 ini adalah mengutip himne Platonis, Christian himne. Nih. Bagaimana dianggap benar ini? Ternyata dia adalah mengutip dari himne Platonis. Ini data Katolik loh. Kamu Katolik loh. Nih, the New Catholic Translation. 1. Yang kedua, jelas-jelas Katolik ini menyembah Maria, diakui atau tidak. Ya, di dalam Islam tidak pernah ada terpujilah Nabi Muhammad, nggak ada. Terpujilah Nabi Muhammad di tempat yang maha tinggi, nggak ada. Katolik menyembah Maria dengan mengatakan di dalam doa Rosario, ya. Nih, saya tunjukkan doa Rosario. Nih, bahkan menurut Rosario, Bunda Maria ini adalah istri daripada Roh Kudus. Coba perhatikan ini. Ini kan kamu Katolik ya. Salam Bunda Allah Putra, salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu. Jadi Maria ini juga terpuji. Yang kedua, salam mempelai Allah Roh Kudus. Ternyata Bunda Maria ini adalah istri daripada Roh Kudus menurut Katolik. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita. Di dalam Islam ini, kamu kan sedikit paham tentang Islam ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Innal hamdalillah, segala puji itu hanya bagi Allah. Kenapa Katolik mengatakan Bunda Maria itu terpuji? Makanya Protestan melakukan protes dengan membuat agama sendiri yang bernama agama Kristen Protestan. Karena Katolik menyembah Maria.
Tidak pernah ada gua Maria. Aduh, saya di-report ini teman-teman ya. Kristen mulai kelabakan ini. Kenapa di dalam gereja Protestan tidak ada gua Maria? Karena mereka yakin bahwa Katolik ini memberhalakan Bunda Maria karena banyak patung. Coba kamu lihat gereja GBI, gereja karismatik ya, Betani, Mawar Saron, gak ada itu patung-patung. Karena itu adalah bertentangan dengan Keluaran 20 ayat kedua. Ya, sekarang buktikan kepada saya di mana Yesus mengatakan Katolik. Katolik ini agama bidat. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Jadi Katolik dan Protestan ini adalah bid'ah karena Yesus beragama Islam. Jeder kamu. Jangan nangis Joseph, ini baru saya ajarin tahap pertama kamu. Saya katekisasi Anda. Saya memberikan Anda CD. Oke. Fair with the time. Wal asar Yes, demi thank you so masa. much. I'm sorry, So I much, really thank you so sorry. much. Yes, Dan saya berbicara. Shut up. boleh. Oke. Selain diterima. Oke, Nandar, once again you did not do anything with your religion ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Wah, saya tanya sama kamu Nandar. Ketika dikatakan dalam hadis Rasulullah mengatakan umatku terpecah menjadi 73 golongan. Hanya ada satu golongan yang masuk surga. Golongan mana yang kamu maksud? Yesus itu apakah Sunni, Salafi, Syiah, Khawarij, Mujasimah? Golongan mana nanti Yesus masuk surga kalau Yesus Islam? Jawab. Kita nanti akan buktikan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah dengan Salafi. Wah, dari tadi saya memang sengaja mau tahu Nandar bagaimana. Oke, tapi sebelum itu tadi kan di akhir dia bilang tidak ada gereja karismatik pakai Yesus, patung Yesus, gak ada patung-patung. Saya sudah pernah kasih data waktu itu di Room Ica. Ada gereja oikumene, inilah yang tidak dimiliki Islam, yang ada di dalam kekristenan sesuai dengan doa Yesus Kristus. Et unum sin, supaya mereka menjadi satu. Yohanes 17 ayat 11. Itulah kenapa kekristenan ada gerakan ekumenisme, oikumene. Kenapa? Karena kekristenan ingin semua jadi satu. Sementara Muhammadmu gak bisa melakukan apa-apa. Sampai akhirnya dia menyatakan sebelum dia meninggal, umatnya terpecah. Kau tahu dalam Alkitab yang kau pakai, yang disebut dengan roh dari jahat itu adalah roh pemecah belah. Berarti nabimu siapa? Bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh yang mempersatukan. Itu sebab di kekristenan ada namanya ekumenisme, ekumene. Saya tampilkan data nih dari Google Maps ya. Aduh, Nandar. Kita buka gereja Oikumene Bahtera Kasih ya. Bagaimana ini caranya? Aduh, saya kehabisan waktu ini. Ya. Nandar enak ini. Gimana caranya supaya membalikan layar? Gimana supaya membalikan layar ini? Saya tidak bisa membalikan layar ini. Pojok kiri kanan bawah, Joseph, saya kasih tahu. Pojok kiri kanan bawah ada titik 3. Makanya jangan pakai background. Gak bisa ini. Aduh. Saya pakai kalau kamera depan nanti ini. Oh ini, sorry. Sebentar ya. Ini saya kelamaan di waktu. Ini Nandar banyak sekali nih. Gereja Bahtera Kasih Cilandak KKO. Dilihat di sini. Ya. Ini ada patung Yesus. Lihat ini. Ini nanti ada jalan salib, ada Bunda Maria. Lihat ini. Gedung gereja milik Angkatan Laut. Nanti Anda bisa lihat. Ini gereja. Lihat ada GPDI. Kamu tahu GPDI dari mana? GPDI ini dari gereja karismatik. Memakai gereja yang sama dengan gereja Katolik. Sekali lagi saya katakan sama kamu. Kamu itu tidak punya apa-apa. Di dalam Islam tidak ada. Ya, ini namanya ekumenisme. Oke? Baik, lanjut lagi. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Joseph. Aduh Nandar, kau tidak bisa membedakan apa yang disebut dengan veneration. Apa yang disebut dengan adoration. Ada namanya latria, dulia, dan hiperdulia. Belajar dulu sebelum debat. Latria itu artinya penyembahan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Sementara dulia adalah penghormatan. Penghormatan kepada orang-orang soleh. Di dalam Islam ada Nandar. Jangan kamu kabur nanti. Nih. Sementara dulia adalah penghormatan. Kabur. Dia kabur ya guys, bukan aku yang kabur ya. Dia kabur. Kabur dia. Mana si Joseph? Jangan kabur kau Joseph. Joseph kabur.
Menang. Sudah saya katakan tidak ada